Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sehat? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirimu, keluarga, rekan kerja, seluruh rakyat Indonesia dan pada umumnya seisi dunia semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan corona cepat hilang dari permukaan bumi ini. Teman-teman, saya ingin membahas satu peristiwa yang pasti semua orang pernah mengalaminya. Termasuk orang-orang sukses yang menurut kita sudah sukses, pasti pernah mengalaminya. Apa itu? Ya, kegagalan. Teman-teman pasti juga pernah merasakan titik kegagalan. Pernah ditolak masuk perguruan tinggi yang diinginkan, pernah ditolak masuk tempat kerja atau perusahaan atau yayasan yang diinginkan, bahkan sudah menyebar CV ke berbagai perusahaan namun tidak ada panggilan, bahkan ditolak oleh gebetan mungkin. Lupakan. Iya. Berbicara tentang kegagalan, saya punya rekomendasi buku Masih Belajar karya Kak Iman Usman. Kak Iman Usman ini merupakan salah satu inspirasi saya agar sukses di usia muda. Tapi memang betul, jalan sukses itu berbeda-beda, bukan? Mungkin para kaum milenial sudah tidak asing dengan Kak Iman Usman yang di usia 27 tahunnya, bahkan kurang dari 30 tahun, Kak Iman Usman menurut saya sudah mampu menjadi sosok yang luar biasa. Yang paling terpenting, kenal ataupun tidak sama Kak Iman Usman, adalah mengambil pelajaran dari sosok Kak Iman. Di buku Masih Belajar ini, Kak Iman Usman menjelaskan tentang bagaimana dia menghadapi proses kegagalan. Iya, ternyata di balik kesuksesan seorang Kak Iman, itu ada kegagalan yang harus dia lewati. Contohnya, di tahun 2013, setelah dia lulus dari Universitas Indonesia, Hubungan Internasional, sosok Kak Iman yang luar biasa ya. Selain dinobatkan sebagai lulusan terbaik UI, Kak Iman juga adalah juara mahasiswa berprestasi nasional. Maka dalam pikiran kita mungkin, ya nggak mungkin lah susah cari kerja. Tapi faktanya, Kak Iman Usman di tahun 2013 setelah dia lulus dari UI, dia melamar ke beberapa yayasan, ke beberapa sekolah. Karena saat itu Kak Iman juga sangat antusias, minat dalam bidang pendidikan, melamar seorang guru. Tapi apa yang terjadi? Yayasan dan perguruan dan sekolah-sekolah malah menolak Kak Iman. Ya mungkin overqualified kali ya. Artinya, ya itulah Kak Iman Usman. Tapi di tahun 2013 itu, tahun yang sama, ketika ditolak menjadi seorang guru, Kak Iman tidak pernah menyerah. Kak Iman justru di tahun yang sama mendirikan sebuah platform pendidikan yang saat ini mungkin seluruh pelajar Indonesia sudah tahu, yang namanya Ruang Guru. Iya, salah satu foundernya adalah Kak Iman beserta rekannya Kak Belva. Teman-teman, 3 pelajaran yang bisa diambil dari Kak Iman Usman dalam menghadapi kegagalan ada 3. Yang pertama maksudnya, ketika kita menghadapi kegagalan, yang pertama adalah acceptance. Terima. Ya, sedih boleh, kecewa silakan, tapi putus asa no. Jangan.
Nah, yang paling terpenting, kita jangan sampai larut dalam kesedihan. Jangan sampai kita menyerah karena sebuah kegagalan. Jangan sampai orang yang menolak kita mendefinisikan siapa kita. Buktikan kita bahwa adalah orang yang pantang menyerah, pejuang mimpi, pejuang cita-cita. Mungkin kita ingin sekali berada di titik C, tapi Tuhan berikan kita jalan untuk melewati titik A dan titik B. Artinya begini teman-teman, titik C adalah keberhasilan, titik A dan titik B adalah kegagalan. Untuk disampai titik C, kita harus melewati titik A dan titik B. Terima itu. Kegagalan berkali-kali. Karena pejuang sejati adalah mereka yang tidak pernah bosan dengan kegagalan. Memang kita selalu menginginkan apa yang kita rencanakan terwujud sesuai keinginan kita. Tapi faktanya teman-teman, Tuhan selalu punya skenario lain. Ibarat sebuah kertas putih, itu adalah hidup kita yang harus kita warnai. Karena hidup tidak hanya tentang hitam dan putih, tapi hidup juga tentang warna-warna lain. Biarkan kegagalan mewarnai hidup kita. Biarkan kegagalan akan menjadi cerita manis kita kepada anak dan mungkin sampai cucu-cucu kita. Yang kedua, dalam buku Masih Belajar ini, Kak Iman menyampaikan ketika kita menghadapi kegagalan adalah jangan remehkan apa yang ada di tangan kita. Artinya apa? Misalnya, kita ingin sekali bekerja di bidang B. Namun faktanya, Tuhan menakdirkan kita bekerja di bidang A. Nah, jangan sampai semangat kerja kita, standar of excellence kita, itu diturunkan. Artinya kalau memang di pekerjaan yang kita inginkan B ini kita akan memberikan semua yang kita punya, totalitas, integritas, maka hal itu harus dilakukan juga kepada pekerjaan yang kita saat ini jalankan. Jangan sampai menurunkan standar. Contohnya, mungkin teman-teman di perusahaan atau di organisasi diberikan amanat sebagai bendahara, maka harus teman-teman pikir ini harus maksimal, harus memberikan yang terbaik, laporannya harus jelas, rinciannya harus jelas, semua yang terbaik. Tapi teman-teman ketika berada di teman-teman diamanatkan untuk menjadi seksi keuangan di kegiatan RT, teman-teman menganggap biasa aja. Jangan sampai standar kesempurnaan kita diturunkan. Itu adalah menerima apa yang ada di tangan kita, bukan menghindari. Dan yang ketiga adalah to feel that I have enough. Merasa cukup. Mungkin teman-teman saat ini yang sudah bekerja, ketika melihat teman-temannya kuliah di luar negeri, S2, wow, pengen sekali aku seperti mereka, S2. Sehingga teman-teman melupakan bahwa pekerjaan yang teman-teman saat ini jalani adalah pekerjaan yang orang lain inginkan. Maka dalam situasi ini, jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap orang punya cerita kesuksesan yang berbeda-beda, jalan cerita yang berbeda-beda. Kuncinya bersyukur. Karena kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 dikatakan, kalau kita bersyukur, nikmat Allah akan bertambah. Tapi kalau kita kufur, tidak bersyukur, sungguh
azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam golongan orang-orang yang bersyukur, yang senantiasa positive thinking, husnuzon akan skenario Allah yang berikan. Karena manusia memang selalu punya rencana yang sebaik-baiknya. Tapi sebaik-baiknya rencana adalah rencana Tuhan. Percaya itu. Insya Allah, Allah akan mudahkan jalan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.